Teman-teman, kira-kira apa sih ekonomi mikro itu? Menurut ahli ilmu Adam Smith, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait produksi, konsumsi, serta distribusi barang dan jasa. Dan adapun menurut Sadono Sukirno, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan ekonomi yang berfokus pada perilaku konsumen dan produsen dalam menentukan harga, output, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Jadi, ekonomi mikro itu adalah cabang ilmu ekonomi yang fokus mengkaji aktivitas dan perilaku individu konsumen dan produsen dengan menggunakan konsep permintaan dan penawaran individu secara terperinci. Tujuan ekonomi mikro 1. Menganalisis perilaku konsumen. Ekonomi mikro menganalisis bagaimana konsumen membuat keputusan tentang apa yang akan dibeli dan berapa banyak yang akan dibeli berdasarkan referensi, pendapatan, dan harga. 2. Menganalisis perilaku produsen. Ekonomi mikro menganalisis bagaimana produsen membuat keputusan tentang produksi dan harga berdasarkan biaya produksi, teknologi, dan permintaan pasar. 3. Menentukan harga pasar. Ekonomi mikro menganalisis bagaimana harga pasar ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. 4. Menganalisis struktur pasar. Ekonomi mikro menganalisis bagaimana struktur pasar yang berbeda seperti monopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna mempengaruhi perilaku perusahaan dan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam ekonomi mikro. Yang pertama ada tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected rate of return. Maksudnya investor akan menanamkan modal jika mereka memperkirakan akan mendapatkan keuntungan yang memadai. Contohnya, seorang pengusaha melihat peluang bisnis kuliner yang sedang tren. Ia memperkirakan akan mendapat laba 20% dalam setahun, sehingga ia memutuskan untuk membuka kafe. Yang kedua, ada tingkat bunga atau interest rate. Maksudnya, jika suku bunga pinjaman tinggi, biaya investasi menjadi mahal sehingga minat investasi menurun. Sebaliknya, bunga rendah mendorong investasi. Contoh, bank menawarkan kredit usaha dengan bunga 5% per tahun. Karena bunga tergolong rendah, banyaknya pelaku UMKM tertarik mengambil pinjaman untuk ekspansi usaha. Yang ketiga, ada biaya produksi dan harga input. Maksudnya semakin tinggi biaya produksi, semakin seperti bahan baku atau tenaga kerja, semakin kecil margin keuntungan, sehingga investasi bisa tertunda atau batal. Contohnya, harga bahan baku kertas naik drastis. Sebuah percetakan menunda rencana membeli mesin baru karena biaya operasional sudah terlalu tinggi. Selanjutnya yang keempat, ada permintaan terhadap produk atau jasa. Maksudnya jika permintaan pasar terhadap produk tinggi, perusahaan akan mendorong untuk meningkatkan kapasitas melalui investasi. Contohnya, permintaan terhadap sepeda meningkat pesat saat pandemi. Pabrik sepeda memutuskan menambah lini produksi baru untuk memenuhi permintaan. Yang terakhir ada tingkat persaingan pasar. Maksudnya persaingan yang sehat mendorong efisiensi dan inovasi. Tapi jika persaingan terlalu ketat, bisa membuat investor ragu untuk masuk ke pasar. Contohnya pasar minuman kekinian sangat ramai. Seorang calon investor akhirnya mengurungkan niat membuka bisnis minuman karena takut kalah saing. Selanjutnya ini ada pengaruh ekonomi mikro terhadap investasi, di mana yang pertama dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Ketika permintaan terhadap suatu produk meningkat, maka perusahaan akan lebih cenderung untuk berinvestasi dalam meningkatkan produksi. Dan sebaliknya, kalau permintaan menurun, perusahaan mungkin menunda investasi. Di mana kita sebagai konsumen misalnya lagi suka-sukanya sama suatu barang. Contohnya itu sepeda. Pasti toko sepeda atau pabrik sepeda itu akan melihat
wah banyak ya yang mau beli sepeda. Nah, dari situ mereka jadi semangat buat investasi lebih banyak. Mungkin buka pabrik baru biar bisa bikin sepeda yang lebih banyak lagi. Dan sebaliknya kalau sepedanya itu kurang laku, ya mereka mikir-mikir dulu buat yang namanya nambah investasi. Yang kedua itu ada biaya produksi. Gimana kalau biaya bahan baku atau tenaga kerja meningkat, maka perusahaan mungkin akan berpikir 2 kali sebelum berinvestasi. Begitupun sebaliknya, jika biaya menurun, maka perusahaan mungkin akan lebih berani untuk berinvestasi. Coba kalian bayangin kalau harga bahan-bahan buat bikin barang atau gaji pekerja itu naik. Perusahaan pasti jadi mikir 2 kali buat investasi. Wah, mahal nih biayanya, untungnya jadi kecil. Tapi kalau tiba-tiba harga bahan baku turun, wah ini kesempatan. Maka perusahaan bisa jadi lebih berani investasi karena ya biayanya lebih murah, terus juga potensi untungnya lebih gede. Yang ketiga, keputusan konsumen. Gimana perilaku konsumen itu sangat mempengaruhi keputusan investasi. Jadi, kalau konsumennya lebih memilih produk tertentu, maka perusahaan akan berinvestasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya gini, apa yang kita suka beli itu benar-benar mempengaruhi kemana perusahaan mau investasi. Jadi kalau sekarang lagi musimnya makanan sehat, pasti perusahaan makanan tuh bakal investasi bikin produk-produk yang lebih sehat, kayak snack rendah kalori atau makanan organik, karena mereka tahu kita maunya itu. Yang keempat, ada persaingan pasar, di mana tingkat persaingan di pasar itu bisa mempengaruhi keputusan investasi. Jika banyak pesaing yang menawarkan produk serupa, maka perusahaan mungkin perlu berinvestasi dalam inovasi untuk tetap bersaing. Contohnya di dunia bisnis ini kayak pertandingan. Kalau banyak banget perusahaan yang jualan barang yang mirip, setiap perusahaan harus pintar-pintar. Karena biar nggak kalah, mereka mungkin harus investasi di ide-ide baru, terus bikin produk yang lebih keren atau beda dari yang lain. Yang kelima ini ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah dan regulasi bisa mempengaruhi keputusan investasi. Kalau ada insentif atau dukungan dari pemerintahnya, maka perusahaan mungkin akan lebih cenderung berinvestasi. Di mana pemerintahnya ini juga punya peran penting. Kalau pemerintah kasih dukungan atau aturan yang bagus buat suatu jenis usaha, maka perusahaan jadi lebih tertarik buat investasi di situ. Contohnya, kalau misalnya pemerintah kasih insentif buat perusahaan yang pakai energi bersih, maka perusahaan energi ini bisa jadi semangat investasi di pembangkit tenaga surya ataupun angin. Teman-teman, tahu nggak sih kalau pengaruh ekonomi mikro ini bisa berdampak terhadap berbagai aspek loh? Mau tahu nggak apa aja? Oke, dijelasin ya. Jadi yang pertama itu bisa berpengaruh terhadap barang dan jasa. Yang dimaksud barang dan jasa di sini apa? Lebih ke penetapan harganya ya. Yang mana penetapan harga di sini ditetapkan berdasarkan dari adanya permintaan maupun penawaran yang sedang terjadi, yang sedang ada di pasar. Contoh kasusnya seperti pandemi COVID-19. Kalian masih ingat nggak pas masa pandemi COVID-19? Masa dimana dunia lagi runtuh-runtuhnya karena semua orang yang ada di dunia sampai harus mengurung dirinya di dalam rumah cuma buat menghindari virus corona. Kalaupun mau keluar sampai harus pakai masker segala, yang malah berakibat meningkatnya permintaan masker dan berakhir dengan meningkatnya harga masker itu sendiri. Perlu diingat ya, sekali lagi buat pengingat. Permintaan masker meningkat, otomatis dibarengi dengan harga jual maskernya yang ikut meningkat. Kenapa bisa ikut meningkat? Supaya bisa mencegah dari yang namanya kelangkaan produk. Bayangin deh, kalau semua orang membeli masker, banyak orang membeli masker dengan harga yang sama, otomatis masker bisa habis dong. Nanti masker nggak ada yang jual lagi dong. Jadinya para produsen
lebih memilih untuk menaikkan harganya dengan harapan supaya permintaan terhadap maskernya bisa berkurang. Begitu. Yang kedua bisa kita lihat pada perilaku konsumen. Pada aspek ini memiliki pengaruh terhadap konsumen dalam hal membelanjakan uangnya terhadap barang yang dibeli berdasarkan apa aja nih? Berdasarkan pendapatan yang mereka punya, berdasarkan harga barang maupun berdasarkan opsi pilihan barang yang tersedia. Ada juga nih efek yang bakalan terjadi di dalam perilaku konsumen akibat adanya pengaruh ekonomi mikro. Akibat adanya pengaruh harga, oke? Yang pertama itu efek substitusi. Yang mana jika harga barangnya naik, maka konsumen akan memutuskan untuk beralih ke barang alternatif yang lebih murah. Contohnya seperti kenaikan harga sapi di tahun baru yang mengakibatkan mereka beralih ke daging ayam sebagai pilihan alternatif karena lebih murah. Oke, jadi yang kedua adalah efek pendapatan. Efek pendapatan ini bisa terjadi akibat adanya perubahan terhadap daya beli real, yaitu jumlah pendapatan konsumen ya. Ingat baik-baik, jumlah kemampuan daya beli konsumen berdasarkan pendapatan yang mereka punya. Oke? Lanjut lagi ya. Di saat terjadi kenaikan maupun penurunan harga barang atau jasa, maka akan mengakibatkan konsumsi terhadapnya pun mungkin akan berubah. Contohnya seperti kenaikan harga minyak yang akan menurunkan daya beli real konsumen, sehingga konsumsi barang terhadap minyak tersebut menjadi menurun. Yang semula bisa membeli 2 minyak, malah menjadi membeli 1 minyak doang. Yang ketiga adalah tenaga kerja, yang akan berpengaruh terhadap upah tenaga kerja berdasarkan apa? Berdasarkan respon permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Juga terhadap jumlah produksi nih. Gimana jika permintaannya meningkat? Maka produsen akan memilih untuk meningkatkan jumlah produksinya dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan tenaga kerjanya pula. Sehingga dengan adanya penyerapan tenaga kerja ini bisa berdampak terhadap mengurangnya jumlah pengangguran yang ada dan memungkinkan tenaga kerja bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi nih jika harga jual barang tersebut dinaikkan atau dijual dengan harga yang mahal. Oke? Contohnya seperti apa? Contohnya kalian tahu nggak ojek online? Iya, ojek online. Kalian sering pakai kan? Gojek, Maxim, Grab. Gimana mereka itu menggunakan algoritma permintaan dan penawaran nih melalui analisis ekonomi mikro. Pakai bahasa sederhana deh. Mereka ini pakai algoritma nih buat nentuin murah atau mahalnya harga yang ditetapkan berdasarkan situasi yang ada. Misalnya pas situasi lagi chaos-chaosnya deh, kayak mau berangkat kerja nih di hari Senin pada pagi hari, dimana harga yang ditetapkannya pun menjadi tinggi, yang akan berakibat permintaannya pula menjadi menurun dan malah berdampak terhadap driver ojolnya juga nih.
Jadinya pendapatan yang biasa mereka terima malah jadi berkurang. Itu juga nggak dibarengin sama upah minimum. Jadinya kalau mereka nggak dapat pendapatan sama sekali, ya udah mereka nggak dapat apa-apa. Karena nggak ada penetapan gaji minimum. Itu contohnya ya. Yang keempat, bisa kita lihat pada aspek distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial. Ekonomi mikro dapat memperjelas terhadap ketimpangan ekonomi meliputi apa? Meliputi perbedaan pendapatan, perbedaan kemampuan, maupun perbedaan akses terhadap pendidikan. Contohnya manajer nih. Manajer kan punya kemampuan yang lebih besar nih ketimbang pekerja biasa. Jadinya manajer ini bisa dibayar lebih tinggi dari pekerja biasa karena kemampuannya dan kontribusinya terhadap perusahaan lebih besar. Contohnya seperti itu ya. Tapi tenang aja nih, dengan kebijakannya pula dapat mengurangi adanya kesenjangan sosial. Dengan cara apa? Dengan cara adanya penentuan upah yang tepat. Upah yang tepat. Oke? Sehingga pola konsumsi masyarakatnya bisa tetap terjaga nih, nggak bakalan terganggu. Daya beli real masyarakatnya bisa tetap terjaga, nggak bakalan terganggu ya. Yang kelima, ada struktur pasar. Struktur pasar ini bisa dibentuk juga nih dari ekonomi mikro. Berdasarkan apa? Berdasarkan penetapan harga dan jumlah penjual yang ada. Contohnya seperti yang pertama, pasar persaingan sempurna, di mana memiliki banyak penjual, sehingga harga yang ditetapkan harus terjangkau. Karena apa? Karena selain banyak penjual, barang yang dijualnya ini pun memiliki sifat atau karakteristik yang sama-sama nih, yang mirip-mirip, nggak ada keunikannya sendiri. Contohnya seperti air mineral maupun beras. Yang kedua, monopoli, di mana hanya ada satu penjual saja, sehingga penjual ini memiliki kekuasaan penuh dalam menetapkan harganya. Sehingga harga yang bisa dia tetapkan ini bisa menjadi lebih tinggi. Contohnya seperti PLN. PLN ini karena nggak ada saingannya, jadinya dia bisa menjual produknya atau jasanya dengan harga sesuka hati. Bisa dibikin semurah mungkin ataupun semahal mungkin. Karena nggak ada saingannya. Itu contoh dari monopoli. Yang ketiga adalah oligopoli, di mana terdapat beberapa penjual, hanya terdapat beberapa ya, bukan banyak, yang menjual jenis produk yang sama dan mereka saling berkegantungan. Contohnya seperti perusahaan rokok ataupun jasa penerbangan. Perusahaan jasa penerbangan ini kan kalau kita lihat ada beberapa ya di Indonesia. Coba jadi inget-inget. Batik Air, Lion Air, Garuda Air. Ada lagi sih yang lain tapi nggak banyak. Jadinya jumlah penjualnya cuma ada beberapa yang mereka saling berkegantungan, saling membutuhkan maksudnya. Maksudnya saling membutuhkan di sini tuh misal nih pada pada jasa penerbangan, jika Lion Air mengalami masalah, pasti dia bakalan mengalihkan penumpangnya ini ke jasa penerbangan yang lain dong. Yang awalnya naik Lion Air, karena ada masalah pesawatnya dialihin ke Batik Air. Itu arti dari membutuhkan. Jadinya harga jual barang dan jasa yang mereka tetapkan ini harus atas persetujuan bersama nih. Nggak bisa sendiri, karena mereka saling membutuhkan. Oke?
Berbeda sama monopoli. Diingat ya, monopoli bisa ditetapkan harganya sendiri, oligopoli bisa ditetapkan harganya bersama-sama. Kalau pasar persaingan sebaliknya, pasar persaingan ini harganya ya cuma bisa ngikutin yang ada di pasar aja. Dan yang terakhir ada yang namanya monopolistik, di mana terjadi banyak penjual yang menjual jenis produk yang sama, namun dengan keunikan maupun karakteristik barang yang berbeda-beda yang memiliki keunikannya tersendiri, sehingga mereka bisa menetapkan harga jual dengan sendiri, tapi nggak seleluasa monopoli ya. Jadinya harga jual yang ada di pasar pun bisa lebih beragam. Contohnya seperti tempat makan ataupun kosmetik. Oke? Yang keenam, meliputi aspek pemerintah. Pemerintah tentunya bakalan menganalisis dong, bakalan mengecek data sektor ekonomi mikro dong. Buat apa? Buat menentukan regulasinya, pajaknya, maupun subsidinya, dengan tujuan supaya bisa menghindari yang namanya potensi kegagalan pasar. Contohnya seperti dibentuknya regulasi undang-undang anti monopoli dengan tujuan untuk menghindari yang namanya persaingan monopoli atau ya struktur pasar monopoli. Contoh lainnya pula adalah pemberlakuan subsidi pupuk terhadap petani dengan tujuan supaya bisa mensejahterakan petani dan bisa memurahkan harga jual bahan mentahnya dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir ada yang namanya investasi. Biasanya investor itu bakalan mempertimbangkan banyak hal dong. Gunanya buat apa? Untuk mempertimbangkan potensi untung dan potensi rugi yang akan dihadapi oleh investor berdasarkan kondisi yang tengah terjadi oleh ekonomi mikro. Biasanya investor bakalan lihat dari bawah dulu dong, nggak langsung dari atas. Buat dibikin perkiraannya dulu nih oleh investor, kira-kira apa nih yang bakalan terjadi di masa depan jika ekonomi mikronya seperti ini. Oke, contohnya seperti investasi, penurunan investasi di industri batu bara. Gimana dengan adanya sumber energi terbarukan seperti tenaga surya menyebabkan permintaan pasar terhadap batu baranya pun menjadi menurun. Selain itu dipengaruhi juga oleh adanya pajak terhadap karbon yang malah menyebabkan biaya produksinya pun menjadi meningkat dan harga jualnya pun ikut meningkat pula. Karena harga jualnya meningkat, perlu diingat ya hukumnya ya. Harga jual meningkat, otomatis permintaannya pun menurun, yang malah berakibat investor menjauhi sektor batu bara untuk berinvestasi. Jadi selanjutnya itu ada tantangan dan peluang. Dimana tantangan yang pertama itu fluktuasi harga. Coba deh kalian perhatikan harga minyak goreng ataupun bensin. Kadang kan murah, tiba-tiba mahal. Nah, perubahan harga itu bikin kita sebagai pembeli itu bingung. Jadi belinya sekarang atau nanti ya. Terus buat pedagang juga pusing. Kapan waktu yang tepat buat stok barang? Ini namanya fluktuasi harga. Dan itu bisa mengganggu keputusan kita. Lalu yang kedua itu ada persaingan pasar. Bayangin kalau misalnya kita jualan es teh nih di pasar malam. Saingannya kan otomatis banyak banget. Ada yang jual es jeruk, es campur, bahkan penjual es teh juga banyak kan, gak cuma kita. Nah, karena banyak yang jualan, maka kita tuh jadi susah buat naikin harga tinggi-tinggi. Kalau terlalu mahal, pembelinya juga bakal lari ke tempat lain. Nah, ini namanya persaingan pasar dan bisa bikin keuntungan kita jadi tipis.
Lalu yang ketiga ada keterbatasan akses modal. Misalnya nih kita punya usaha warung makan kecil, terus kita mau banget beli gerobak baru biar jualan kita itu makin keren terus bisa pindah-pindah. Tapi uang yang kita punya tuh pas-pasan buat modal sehari-hari. Nah, susah dapat pinjaman ataupun modal tambahan ini kan jadi tantangan buat mengembangkan usaha kecil. Nah, itu disebut keterbatasan modal. Dan yang keempat ada regulasi yang ketat. Dimana ketika pemerintah membuat aturan, artinya itu bagus. Tapi terkadang aturannya itu banyak dan membuat bingung pengusaha kecil. Misalnya, urusan izin usaha yang berbelit atau aturan pajak yang rumit, itu bisa membuat semangat pengusaha kecil jadi kendor karena harus ngurusin banyak hal selain jualan. Selain tantangan, pasti juga ada peluang. Dimana peluang ini yang pertama adalah inovasi. Contohnya ini, misalnya dulu ojek itu kan biasa mangkal di pinggir jalan. Terus ada yang punya ide nih, bikin aplikasi ojek online. Nah, ini namanya inovasi. Ide baru ini tuh membuat banyak orang tertarik, terus juga pengguna ojek jadi lebih mudah, dan pengemudi ojeknya juga bisa lebih banyak pelanggan. Nah, inovasi ini bisa menarik investor dan membuat usaha semakin maju. Yang kedua ada efisiensi operasional. Misalnya dulu itu kan bikin sepatu semuanya pakai tangan. Nah, sekarang ini tuh banyak pabrik pakai mesin atau robot. Hal ini namanya efisiensi operasional. Jadi dengan teknologi, produksi itu jadi lebih cepat, terus kualitas juga lebih bagus, dan biayanya itu juga bisa ditekan. Jadi, hasilnya, keuntungan perusahaan juga bisa menaik. Yang ketiga ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dimana kalau karyawan punya keterampilan yang bagus, maka kerjaannya kan akan jadi lebih cepat, dan hasilnya juga jadi lebih baik. Misalnya nih, tukang jahit yang ikut kursus desain baju, pasti bisa bikin model baju yang menarik. Dan kualitas sumber daya manusia yang meningkat ini tuh bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Dan peluang yang keempat adalah pasar baru. Jadi misalnya kalau tadinya cuma jualan di satu kampung, terus berani buka cabang di kota lain atau jualan online, pasar kita tuh jadi lebih luas, peluang dapat pelanggannya pun dan investasinya jadi lebih besar.